Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang sejarah Bani Israel ya. Kita masih pada Nabi Musa ya. Tatkala bertemu dengan Fir'aun ya. Nanti setelah itu Fir'aun tewas, setelah itu Musa keluar dari Mesir sampai kemudian perjalanan menuju Palestina, kemudian sampai di Palestina, baru kemudian sampai penghujung kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, baru kemudian terjadi keributan setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam sampai negara Israel sekarang insyaallah taala. Setelah itu baru kita kembali lagi ke sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum sabar bersama saya untuk mendengarkan kisah Yahudi ya. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan Musa pun bertemu dengan Fir'aun, kemudian terjadilah dialog ya dengan Fir'aun, dan ternyata Fir'aun memang adalah orang yang sangat ya pandai berbicara ya. Dia seorang raja dan sekaligus pandai berbicara. Nabi Musa berkata ya, An arsil ma'ana Bani Israel, wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel bersamaku, jangan kau siksa, jangan kau hina mereka, rendahkan mereka. Kata Fir'aun, qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin. Wahai Musa, bukankah dulu engkau kami yang rawat, kau tinggal bertahun-tahun bersamaku ya, engkau menjadi anak angkat kami. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan bukankah selain kau dulu kami yang rawat, kau telah berbuat kesalahan, bahkan kau membunuh salah seorang dari anak buahku, dan sekarang engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu balas budi ya. Engkau termasuk orang tidak tahu balas budi ya. Maka ini adalah hujah yang disampaikan oleh Fir'aun mengingatkan tentang kesalahan Musa yang telah pernah membunuh salah seorang anak buah dari Fir'aun, dan juga mengingatkan budi baik dari Fir'aun yang pernah merawat Nabi Musa tatkala masih kecil dalam kemewahan di kerajaan Fir'aun. Apa jawaban Musa alaihissalam? Qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Memang aku telah melakukannya, aku tidak mengingkari. Dan tatkala itu aku termasuk orang-orang yang khilaf, orang yang salah. Musa tidak mengingkari kesalahannya, saya memang salah. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Akhirnya saya pun kabur meninggalkan kalian, meninggalkan kota Mesir. Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Namun setelah itu Tuhanku memberikan kepadaku ilmu dan aku pun diangkat menjadi seorang rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israil. Adapun budi baikmu kepadaku ya, waktu kau merawatku sejak kecil, ya itu sebab karena kau telah memperbudak Bani Israel. Seandainya kau tidak memperbudak Bani Israel, seandainya kau tidak menyiksa Bani Israel, seandainya kau tidak membunuh anak-anak Bani Israel, maka aku tidak perlu untuk tinggal di kerajaanmu. Nabi Musa juga membantah pernyataan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun bertanya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Apa itu Rabbul Alamin ya? Kata para ulama bahwasanya Fir'aun ini hatinya mengakui adanya Tuhan ya. Dan ini di zaman Nabi Yusuf alaihissalam sebelum Nabi Musa, yang kisah yang kita sebutkan tentang raja ya, kemudian Al-Aziz, Imra'atul Aziz, Zulaikha. Kalau kita baca kembali kisah pembicaraan Yusuf alaihissalam dengan mereka, Yusuf sedang berbicara dengan kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya sang menteri waktu tahu istrinya berbuat salah kepada Yusuf, beliau berkata kepada istrinya, Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai istriku, beristighfarlah, sungguhnya kau termasuk orang-orang yang salah. Kemudian Zulaikha juga berkata, waktu dia mengaku akhirnya salah, dia mengatakan al-an hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Kata Zulaikha setelah ketahuan, benar saya yang merayu dia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Dia bilang apa?
Sungguhnya Allah, ya. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak mensucikan diriku, sungguhnya jiwaku telah tergoda dengan jiwaku telah menggodaku dan jiwa menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Inna rabbi ghafurur rahim, ya. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dan dalam pembicaraan kisah surat Yusuf nampak sekali bahwasanya Yusuf sedang berbicara dengan suatu kaum yang mereka musyrikin tapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Tetapi setelah suku Heksos hilang, ya, kemudian datang suku Al-Qibt, ya, Fir'aun benar-benar, ya, membuat kaumnya, rakyatnya lupa dengan Tuhan. Lupa dengan Tuhan. Sebenarnya Fir'aun dalam hatinya mengakui adanya Tuhan. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana Fir'aun sebenarnya mengakui Tuhan. Di antaranya Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa." Mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Secara zahir mereka ingkari. Wastaiqanatha anfusuhum, tetapi dalam hati mereka meyakini itu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Musa berkata kepada Firaun, "Ya laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati basair." Ya, wahai Firaun, sungguhnya kau tahu tidak ada yang menurunkan semua mukjizat ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dia berlagak seakan-akan tidak mengenal Tuhan, seakan-akan dia ateis, tidak mengenal Tuhan. Maka dia ngomong sama Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Apaan itu Rabbul alamin? Dia tidak mengatakan siapa Rabbul alamin. Kalau siapa berarti ngerti. Dia lebih parah lagi. Apaan itu Rabbul alamin? Seakan-akan dia tidak mengenal Tuhan. Ya ini tidak perlu dijawab. Ya, karena Musa tahu, Firaun tahu tentang adanya apa? Tuhan. Hati kecilnya mengakui adanya Tuhan. Maka Nabi Musa tidak perlu menjelaskan. Nabi Musa menjelaskan sesuatu yang nampak. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nabi Musa berkata, Rabbul alamin, yaitu penguasa langit, pencipta langit, penguasa bumi, pencipta bumi, dan apa yang di antara keduanya, jika kalian meyakini. Seakan-akan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala mengomentari ayat ini, seakan-akan Musa berkata, kalau kalian punya keyakinan apapun, maka keyakinan terbesar dalam hati seorang yaitu yakin akan adanya Tuhan, dan itu sudah perkara yang fitrah. Makanya Nabi Musa berkata, kalau kau punya keyakinan, pasti kau yakin, ya, bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan di antara keduanya, yang menguasai langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Makanya Nabi Musa mengatakan, Tuhan adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kalau kalian meyakini, harusnya kalian tahu. Qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun enggak bisa jawab. Enggak mungkin dia bilang, saya Tuhan. Ya. Mau bilang Tuhan cipta apa? Sementara Nabi Musa membantah dengan bantahan yang mematikan. Tuhanku menciptakan langit dan bumi. Sekarang Fir'aun ngaku Tuhan enggak? Ngaku Tuhan, tapi dia mau bantah gimana? Mau ciptakan apa? Ya, bikin kue saja enggak bisa, kemudian mau ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya dia bingung untuk menjawab. Mulai dia bikin gaduh. Dan ini biasa, orang sudah tidak bisa menjawab, tidak berkutik dalam perdebatan. Mulai dia bikin gaduh. Dia mengatakan, qala liman haulahu ala tastami'un. Dengar. Itu dia ngomong apa? Coba kalian dengar, dia ngomong apa itu? Nabi Musa terus menjelaskan. Dia tidak peduli dengan ocehan, celotehan Fir'aun. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian sebelum kalian. Ya, kalau engkau Tuhan wahai Fir'aun, terus yang ciptakan bapakmu siapa? Wong kau dulu belum ada. Paham? Logika sangat sederhana, ya. Ini bantahan Nabi Musa. Kalau kau Tuhan, ini kan di balik itu tersirat bantahan. Kalau kau Tuhan, terus yang ciptakan bapakmu siapa? Wong kau belum ada. Maka Nabi Musa berkata, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan itu yang menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian. Fir'aun tidak bisa jawab. Ini hujah kedua. Yang sangat logis. Kalau Tuhan harusnya bisa ciptakan langit dan bumi, dia tidak bisa. Kalau Tuhan harusnya dia yang ciptakan bapaknya. Maksudnya sebelum dia harusnya bapaknya ada yang ciptakan. Wong bapaknya sudah ada sebelum dia ada. Akhirnya dia bikin gaduh lagi, dia mengatakan, Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sungguhnya ini utusan yang diutus kepada kalian si Musa ini sungguh la majnun, sungguh orang gila. Ini sudah enggak bisa bantah. Ini sungguh orang gila. Nabi Musa tidak peduli dengan celotehan Fir'aun. Maka dia lanjutkan, Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun. Sungguhnya Rabbku
adalah penguasa timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kalian berakal. Seakan-akan Nabi Musa berkata, kalian akal enggak ada ya. Masa Tuhan modelnya kayak begini? Cuma dia jawabnya tersirat, tidak apa? Tidak langsung ya. Karena Allah menyuruh Nabi Musa berkata-kata lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Sehingga Nabi Musa membantah dengan tersirat. Dia mengatakan, Tuhanku adalah penguasa langit, penguasa timur dan barat dan apa di antara keduanya jika kalian berakal. Ini dalil bahwasanya kalian sudah tidak berakal sampai bisa percaya orang seperti Fir'aun ini sebagai Tuhan. Yang pertama tahu Fir'aun itu bukan Tuhan, yang pertama tahu Fir'aun itu pendusta, Fir'aun sendiri. Dia tahu dia bukan Tuhan. Dia tahu dia dulu kecil, dia dulu ingusan, dia dulu merangkak, dia tahu. Dia tahu dia lapar, dia tahu dia buang air, dia tahu dia sakit, dia tahu dia takut. Masa itu Tuhan? Tapi karena dia sombong dan dia bodoh-bodohin rakyatnya semua patuh sama dia. Tidak ada cara lain tatkala dalam berdebat, maka dengan tangan besi. Apa kata Fir'aun? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau kau mengambil ada Tuhan selainku, aku akan sungguh-sungguh penjarakan engkau. Waduh. Sudah, kalau dipenjara selesai. Nabi Musa tidak putus asa. Nabi Musa kemudian ambil celah karena Fir'aun ini orangnya jaga image ya. Jaga image. Ya, kalau begitu kan berarti kalah debat. Rakyatnya lihat, kemudian pembesar-pembesarnya lihat, wah ini main kasar, kalah debat, sudah kalau gitu saya penjara. Akhirnya Musa berkata, "Qala awalau ji'tuka bi syai'im mubin." Bagaimana kalau saya datangkan kepada engkau suatu bukti yang nyata bahwasanya saya utusan Tuhan? Fir'aun kepancing. Qala fa'ti bihi. Ayo, mana buktinya kau seorang utusan Tuhan? In kunta minas shadiqin, kalau kau benar-benar jujur. Nah, kita sudah cerita pada pertemuan lalu, Musa sudah latihan kan, lempar tongkat jadi ular, ngambil, sudah latihan enggak? Sudah. Sekarang dengan dia pede, fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak. Nabi Musa tidak takut ya. Karena dia sudah latihan. Yang lain pada ketakutan. Ini mukjizat yang pertama. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian dia keluarkan tangannya, tiba-tiba putih, bercahaya, bukan karena sakit, tapi ini menunjukkan bahwasanya suku Bani Israel mereka bukan orang yang putih. Ya mungkin kulitnya coklat, ya. Namun kemudian warna tangannya menjadi putih, keluar cahaya di zaman belum lahir Thomas Alva Edison waktu itu. Ini mukjizat. Tapi Fir'aun memang canggih. Fir'aun memang apa? Canggih. Pantas dia, kalau dia bisa menipu rakyatnya semua dia Tuhan, berarti dia pintar atau tidak? Pintar berarti. Apa kata dia tatkala Musa sudah menunjukkan mukjizat semua? Kata dia, qala lil mala'i haulahu, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, inna hadza la sahirun alim. Ini memang penyihir hebat. Ini Musa apa? Penyihir hebat. Selesai. Kalau sudah dicap penyihir, apalagi di zaman tersebut, zaman banyak orang melakukan praktek sihir, maka Musa tidak ada nilainya lagi. Kecuali dia hanya seorang apa? Penyihir. Mukjizat yang dia lakukan tidak bisa membuktikan dia utusan Tuhan. Ini dalil atau hujah yang disampaikan oleh Fir'aun. Ini hujah yang sangat cerdas daripada Fir'aun. Famadha yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun. Maka dia provokasi rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai menteri-menteriku, ini tukang sihir. Apa tujuan dia bikin sihir ini? Dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya. Kalau gitu apa yang kita lakukan sama orang ini? Provokator. Ya, ini tukang sihir. Tujuan dia melakukan sihir agar kita terusir dari negeri kita Mesir ini. Apa yang kalian perintahkan kepadaku? Fir'aun jaga image. Oh ya apa? Akhirnya anak buahnya terpancing, tidak bilang bunuh, penjara, enggak. Anak buahnya berkata, qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli saharin alim. Wahai Musa, kalau begitu, wahai Fir'aun, kalau begitu begini saja. Kau utus seluruh orang-orang untuk datangan penyihir dari berbagai tempat, kemudian duel sama Musa. Seandainya anak buahnya bilang bunuh saja, mungkin Fir'aun apa? Bunuh. Tapi ternyata anak buahnya bilang enggak bunuh. Ya sudah, kalau gitu di tukang sihir, ajak duel sama tukang sihir kita. Fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum. Akhirnya datanglah para penyihir dari berbagai macam tempat, kemudian datang berkumpul ya. Yang Nabi Musa berkata, silakan berkumpul ya. Duhan ya, di waktu duha, kemudian yaumuz zinah wa an yuhsyaran nasu
duha, bahwasanya dikumpulkan di hari semacam hari Id, mereka berkumpul orang rame-rame di waktu duha, maka para penyihir datang. Kemudian mereka berkata kepada Fir'aun. Qalu li Fir'aun. Kata para penyihir, wahai Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita akan dapat ganjaran kalau kita bisa mengalahkan Musa? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat ganjaran wahai para penyihir, kalian akan menjadi menteri-menteri dekatku. Tenang aja, yang penting ngalahkan siapa? Musa. Akhirnya orang-orang berkumpul, ramai banget. Maka terjadilah duel Nabi Musa dengan banyak penyihir. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan ribuan. Tidak ada riwayat yang sahih, tapi intinya mereka jumlahnya banyak. Dan penyihir-penyihir top dan dihadiri oleh seluruh rakyat Mesir menyaksikan duel tersebut. Akhirnya Nabi Musa berkata, "Alkuma antum mulkun." Lemparkanlah apa yang hendak kalian lempar. Kemudian mereka pun melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka. Kemudian fa idza hibaluhum wa isihim yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Maka kemudian ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Saharu ayunan nas wastarhabuhum." Maka mereka pun menyihir mata manusia. Seluruh rakyat yang nonton tatkala itu melihat bahwasanya tali-tali tersebut bergerak menjadi ular, tongkat-tongkat tersebut bergerak menjadi ular. Makanya waja'u bi sihrin azim, kata Allah, mereka mendatangkan sihir yang hebat. Kenapa yang tersihir bukan satu dua orang, satu negara semuanya apa? Tersihir. Yang hadir semuanya tersihir melihat itu menjadi ular. Berarti memang jin-jinnya top-top waktu itu. Sehingga semua bisa tersihir. Bahkan bukan cuma rakyat, bahkan Nabi Musa juga sempat tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka akhirnya Nabi Musa pun dikhayalkan kepada beliau bahwasanya ular tersebut bergerak. Nabi Musa pun takut. Membuktikan Nabi Musa juga tersihir saking hebatnya itu jin-jin. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata, wahai Musa, jangan takut, kau yang menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan yang ada di tangan kananmu, akan makan seluruh ular tersebut. Ya, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang besar, kemudian memakani ular-ular yang kecil-kecil tersebut. Akhirnya kalahlah para penyihir ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah waktu mengomentari ayat ini, beliau berkata, jin bisa menghayalkan kepada seseorang, kepada mata manusia. Bahkan Ibn Taimiyah juga pernah mengalami hal ini. Bukan dia, maksudnya ada orang-orang tatkala sedang berjihad di tempat yang lain, tiba-tiba mereka bertemu dengan Ibn Taimiyah. Kemudian mereka berkata kepada Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah, kami bertemu dengan Anda di negeri sana. Kata Ibn Taimiyah, "Dzaka syaitan, itu syaitan yang meniruku. Aku di sini, tidak ke sana." Jadi syaitan bisa meniru apa? Seseorang. Syaitan bisa menghayalkan kepada seseorang. Misalnya kata Ibn Taimiyah, ada orang pergi ke jin atau ke dukun, kemudian barangnya hilang, pergi ke dukun. Akhirnya dukun bisa menghayalkan, barangmu seperti ini. Dia seperti melihat barang tersebut. Padahal tidak ada, itu cuma hayalan dari apa? Jin. Jin bisa bikin hayalan. Ya. Kemudian menjadi menghayal, ternyata nggak ketemu juga barangnya, sama aja. Misalnya. Atau kemudian menjadi seorang yang cantik jelita, atau berubah menjadi genderuwo, berubah menjadi macam-macam ya. Simbatan Ancol, terserah apa? Jin. Dia bisa membuat seorang berhayal. Bisa jadi seorang menghayal seakan-akan bertemu dengan kiai. Seperti tadi, bertemu dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bertemu dengan malaikat. Padahal itu semua hayalan jin. Dan jin mampu untuk membuat khayalan tersebut, inilah sihir. Akhirnya tatkala para penyihir melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Musa bukanlah sihir, tetapi kenyataan. Karena mereka, para penyihir, mereka pakar. Ini bukan sihir ini. Buktinya, kalau kami melakukan sihir, tapi yang dikatakan oleh Musa ini bukan sihir. Karena Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular betulan. Bukan ular mainan, bukan ular khayalan, tapi ular apa? Betulan. Ya. Sehingga mereka tahu bahwasanya tidak mungkin ada yang mampu merubah kayu menjadi ular betulan kecuali pencipta alam semesta. Ya, pencipta alam semesta. Maka akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Kemudian faulqiyas saharatu sujada. Mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu juga qalu amanna bi rabbil alamin. Kata mereka, kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Fir'aun pun marah.
Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguhnya Musa itu memang guru kalian yang telah mengajari sihir pada kalian. Di sini nampak kecerdasan Firaun. Firaun kembali lagi menipu rakyatnya dengan berkata, ini mereka sudah sepakat sebelumnya, sandiwara doang. Sandiwara doang. Ini gurunya, ini muridnya. Pintar enggak Firaun? Pintar. Kalau enggak pintar gimana nipu rakyat di Tuhan? Ya. Entah rakyatnya terlalu bahlul atau Firaun terlalu pintar. Tapi intinya dia jago. Bayangkan dalam kondisi seperti itu dia bisa langsung berbuat hilah. Langsung dia berkata, ini guru kalian. Kalian sudah bersandiwara. Sudah selesai, enggak ada yang beriman kepada mereka. Harusnya semua orang beriman. Sebagaimana penyihir apa? Beriman. Tapi subhanallah Fir'aun langsung bisa merubah suasana sehingga akhirnya tidak jadi beriman kepada Nabi Musa. Sementara penyihir tahu ini benar-benar utusan Tuhan. Bagaimana kayu bisa berubah menjadi zat kayu, bisa berubah menjadi zat daging seperti ular. Kata Fir'aun, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Aku akan menyalib kalian dan aku akan potong kalian secara miring, tangan kiri dengan kaki kanan atau tangan kanan dengan kaki kiri. Sebagian ulama mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, yang pertama kali melakukan siksaan seperti ini dengan memotong, dengan menyimpang, ya, bersilang adalah Fir'aun. Jadi dia punya kreativitas dalam menyiksa. Yang pertama kali menyiksa begini modelnya siapa? Fir'aun. Potong tangan kiri, kaki kanan. Ya orang kan biasanya kaki potong dua-dua atau tangan potong dua. Tapi dia agak miring, potong tangan kiri dengan kaki kanan. Atau tangan kanan dengan kaki kiri. Maksudnya apa? Allah alam. Pokoknya dia berkreativitas. Kata para penyihir, qalu la dhair, tidak ada masalah. Inna ila rabbina munqalibun. Ya. Kami kembali kepada Rabb kami. Dalam ayat yang lain kata mereka, faqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Para penyihir berkata, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb kami, berikanlah kami kesabaran. Minta kepada Allah. Dalam kondisi-kondisi genting, seorang berdoa kepada Allah agar diberi apa? Kesabaran. Sekarang mereka beriman dan diancam untuk dibunuh. Bukan sekedar dibunuh, disiksa. Bayangkan dipotong tangan kiri dengan kaki kanan, kemudian disalib, tidak langsung mati, disiksa. Dan ini Fir'aun ancam mereka, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Setelah Allah berikan mereka kesabaran, dengan kokoh mereka berkata, faqdi ma anta qad. Silakan bunuh kami. Silakan putuskan apa yang kau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya menghilangkan kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Sungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar Rabb kami mengampuni segala dosa-dosa kami yang telah lalu. Maka mereka pun dibunuh dan mereka juga akhirnya masuk apa? Surga. Bayangkan para penyihir Fir'aun yang puluhan tahun terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan di antara kesyirikan yang paling parah, yaitu bekerja sama dengan setan, melakukan sihir. Bahkan mata pencaharian mereka adalah sihir. Bahkan mereka datang untuk berduel dengan utusan Tuhan. Ingin mengalahkan utusan Tuhan, Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada mereka. Dalam sekejap mereka beriman, hidup tidak lama. Akhirnya masuk apa? Surga, menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu selama puluhan tahun. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalahnya para penyihir dalam duel tersebut, maka Fir'aun masih terus menyiksa Bani Israel dan dia tidak membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa menang dalam duel ya. Kalau dia bunuh Musa ya berarti dia enggak jaga image berarti. Masa kalah kemudian main bunuh ya, dia ingin jaga image di hadapan apa? Rakyatnya. Tuhan harus berwibawa ya intinya dia tidak bunuh Nabi Musa dan dia terus melancarkan gangguannya kepada Bani Israel dan disebutkan Nabi Musa masih hidup, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun setelah itu kejadian tersebut sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir. Sebelum Nabi Musa keluar dari Mesir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 139 dan seterusnya. Akhirnya mereka terus menyiksa kaum Al-Qibti, suku Qibti. Kemudian akhirnya kaum Nabi Musa mengeluh kepada Nabi Musa. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa, diperbudak, dipekerjakan. Ya.
diperbudak, dihina dan yang lainnya. Wa min ba'di ma ji'tana, kau datang pun kami sekarang masih disiksa. Jadi mereka ngeluh ya. Anak-anak kami dibunuh, kami jadikan budak, kemudian yang lainnya. Bagaimana wahai Musa? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi, fayanzura kaifat, atau menggantikan mereka di atas muka bumi, fayanzura kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa yang akan kalian kerjakan di atas muka bumi ini. Ternyata tidak secepat yang diduga. 20 tahun baru kemudian, atau sebagian ulama mengatakan 40 tahun baru kemudian perkataan Nabi Musa ini dikabulkan. Ya. Jadi tidak semua maksudnya doa harus dikabulkan secara cepat. Ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki, ada skenario yang Allah kehendaki. Kita boleh berdoa, tapi dikabulkan cepat atau lambat terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tentang diri saya sendiri. Saya kadang berdoa tidak dikabulkan. Terkadang saya sudah lupa doa tersebut. Ternyata 2 tahun kemudian baru Allah kabulkan. Ternyata 3 tahun kemudian Allah kabulkan. Berarti waktu itu belum pas untuk Allah kabulkan. Berkaitan dengan keimanan kita, dengan kemaslahatan kita. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah daripada kita sendiri. Baik. Mulai Allah bikin rencananya, Allah memberi ujian-ujian kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin." Sungguh kami telah menyiksa Fir'aun dan pengikutnya bis-sinin dengan musim kemarau berkepanjangan. Wa naqsim minats thamarati, dan Allah menjadikan hasil bumi mereka berkurang. Ya, gandum mereka berkurang, buah-buahan mereka berkurang. Kenapa? Karena musim kemarau. Kata Allah, la'allahum yadhakkarun. Semoga mereka sadar. Namun apakah mereka sadar? Mereka tetap tidak sadar. Bahkan mereka mengatakan, ente Musa sebabnya. Kita dulu nyaman-nyaman, gara-gara ente datang lihat semua berubah jadi susah. Dulu waktu ente belum ada, kita dalam kondisi nyaman, subur. Ente datang kemarau semuanya. Mereka berkata, fa idza ja'at Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau datang kebaikan kata mereka ini memang hak kita. Wa in tusibum sayyi'atun, kalau mereka ditimpa dengan keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, kata mereka bertatayur. Ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Sejak mereka datang kita musibah. Dan memang benar, sejak Nabi Musa datang mereka kenapa? Musibah. Tapi musibah itu bukan datangnya Nabi Musa, karena kalian tidak beriman kepada Nabi Musa. Namun saya katakan Fir'aun pintar apa? Pintar ngomong. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengucapkan kata-kata yang menunjukkan mereka tidak bakalan beriman. Apa kata mereka? Wahai Musa, mukjizat apapun yang kau datangkan untuk menyihir kami tidak bakalan apa? Beriman kepadamu. Percuma. Mau bikin ini, mau bikin tongkat jadi ular, mau keluar cahaya, mau apapun, itu semua apa? Sihir. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Mukjizat apapun yang kau datangkan untuk menyihir kami, fama nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepada Anda wahai Musa. Maka Allah pun bikin ujian berikutnya. Ya. Fa arsalna alaihim tufan. Maka Allah kirim tufan. Tufan itu maksudnya banjir besar. Ya, bukan angin topan ya. Banyak orang menyangka tufan maksudnya apa? Angin topan. Bukan, maksudnya adalah banjir besar. Disebutkan hujan turun dengan deras. Ya, tadinya mereka kemarau, kemudian turun hujan yang apa? Deras. Setelah hujan deras, mereka menyangka itu rezeki, ternyata hujan enggak berhenti-berhenti. Hujan enggak berhenti-berhenti, akhirnya menenggelamkan mereka sampai masuk di rumah-rumah mereka. Tidak hilang-hilang banjir tersebut. Mereka bingung juga ya. Akhirnya mereka bilang, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya. La in kasyafta anni rijza, kalau ternyata Allah hilangkan ini, la in kasyafta anna rijza lanu'minanna laka. Sungguh kami akan beriman kepada engkau. Wa lanursilanna ma'aka bani Israil, dan kami akan membebaskan bani Israil untuk pergi dengan engkau. Tapi berdoalah kepada Tuhanmu agar banjir ini dihilangkan. Setelah mereka putus asa, akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah hilangkan banjir tersebut. Akhirnya banjir itu apa? Hilang. Waktu banjir itu hilang, tumbuhlah tumbuhan baru, ya, karena subur, kata mereka, ini memang nikmat. Ini banjir ada hikmahnya, ada apa? Tumbuh-tumbuhan baru. Mereka tidak beriman lagi kepada Nabi
Musa. Taib, berjalan waktu mungkin berapa lama selang waktu lagi Allah kirim. Tatkala mereka sudah tumbuh-tumbuhan yang banyak karena subur dan mereka lupa dengan doanya Nabi Musa, kata mereka memang ini sudah kejadian alam, memang waktunya tumbuh-tumbuhan, ternyata banjir tersebut ada hikmahnya menumbuhkan tumbuhan yang baru. Allah kirim wal jarada, Allah kirim belalang. Belalang banyak, sudah mereka mau panen dimakan sama belalang semuanya. Dimakan semuanya. Subhanallah. Tidak berhenti-berhenti belalang. Mereka mau panen dimakan sama belalang. Akhirnya mereka pusing. Mereka bilang lagi, wahai Musa, doa sama Tuhanmu. Hilangkan ini belalang. Kalau hilang kami akan beriman kepada engkau. Dan kami akan melepaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa. Siapa tahu kali ini taubat. Berdoa, ya Allah. Ini Fir'aun enggak taubat-taubat. Ya Allah, siapa tahu kali ini taubat. Akhirnya Allah hilangkan lagi jarat. Waktu hilang masih ada sisa sedikit. Belum sempat dimakan oleh belalang. Kata mereka, ini ujian, jadi kita makan sisanya aja. Enggak mau beriman sama Nabi Musa. Akhirnya mereka bisa makan. Tidak lagi mau beriman kepada Nabi Musa. Seakan-akan ini semua kejadian-kejadian alam. Tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan itu bahaya, ikhwan. Kalau seorang dikasih musibah oleh Allah dan dia tidak kembali kepada introspeksi diri, itu bahaya. Bahaya. Dan betapa banyak orang seperti itu. Dikasih musibah, dikasih bencana, dia merasa ya biasa, kejadian alam. Dia tidak mengingat dosa. Apalagi dia mengatakan, oh saya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Iya, diangkat tapi ente karena dosa-dosa ente, makanya ente diuji. Jadi selalu memandang dirinya dengan ujub. Seharusnya seorang kalau terkena musibah dia kaitkan ini pasti karena dosa kita yang kita lakukan. Oleh karenanya tatkala belalang sudah dihilangkan, masih tinggal sedikit, mereka makan, mereka lupa kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah kirim ujian baru. Wal kummal, Allah kirim kutu busuk di mana-mana. Kutu busuk di mana-mana. Mereka masuk kamar ada kutu busuk. Mereka tidur ada kutu busuk. Di belakang mereka enggak bisa diusir, banyak banget. Dan ini membuat lebih menderita daripada sebelumnya. Bayangkan kutu busuk, bau di mana-mana, basuk di baju-baju mereka, basuh di tempat tidur mereka, menggigit mereka, gatal dan macam-macamnya. Mereka enggak kuat, wahai Musa. Ini kutu, tolong berdoa sama Tuhanmu. Kata mereka, Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Berdoalah kepada Tuhanmu, ya. Ya. Mereka berkata, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Ya Musa, doalah kepada Tuhanmu. Jadi mereka belum mengakui Allah sebagai apa? Tuhan, ya. Oleh karenanya Fir'aun menanamkan kepada rakyatnya bahwasanya tidak ada Tuhan, Tuhan cuma dia sendiri. Makanya waktu Nabi Musa mengatakan, kau tahu wahai Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula ila rabbus samawati wal ardh. Tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali, tidak ada yang menurunkan ini semua mukjizat kecuali penguasa langit dan bumi. Nabi Musa mengabarkan bahwa Tuhannya di atas, maka Fir'aun menantang. Fir'aun berkata kepada panglimanya, wa ya Haman ibn li sarhal la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Wahai panglima Haman, tolong bikin tangga yang tinggi. Saya mau tengok di langit, ada Tuhannya Musa atau tidak. Saya pasti yakin dia itu dusta, di atas enggak ada Tuhannya. Sehingga kata para ulama, orang yang meyakini Tuhan di atas mengikuti keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Yang mengingkari Tuhan di atas ikut-ikutan sama siapa? Fir'aun. Jadi dia ingin menekankan kepada rakyatnya bahwasanya tidak ada Tuhan. Sehingga apapun pengakuan Musa dia ingin bantah. Tetapi tatkala dalam kondisi sulit, hati kecilnya tahu ada Tuhan. Maka dia bilang, wahai Musa, berdoa agar hilangkan kutu. Akhirnya Nabi Musa berdoa, kutu semua hilang. Dan yang menakjubkan, tatkala terjadi musibah-musibah tersebut, kata para ahli tafsir, tidak menimpa rumah-rumah Bani Israel. Jadi kutu-kutu tidak ke rumah Bani Israel. Belalang-belalang tidak makan hasil panen Bani Israel. Ya. Banjir hanya daerah Fir'aun dan teman-temannya. Bani Israel tidak kebanjiran. Mereka punya kampung sendiri. Tatkala sudah dihilangkan, mereka kufur lagi kepada Nabi Musa. Allah kirim wadh-dhafadi'. Allah kirim kodok. Kodok di mana-mana. Kodok di mana-mana. Ya. Disebutkan sampai tidur ada kodok, mau ini ada kodok. Sampai mereka takut bicara. Kalau mereka bicara, kodok langsung masuk. Karena kodok loncat. Jadi saking banyaknya kodok. Akhirnya mereka, ya Musa, ini kodok hilangkan, insya Allah kita beriman habis ini. Ternyata Nabi Musa berdoa, kodok hilang, tetap saja apa? Ngeyel, kafir lagi, subhanallah. Betapa kuat syubhatnya Fir'aun.
Akhirnya Allah kirim lagi waddama, Allah kirim darah. Darah, semua sumber air mereka jadi darah. Mereka ke sungai Nil jadi sungai darah. Mereka ke sumur, mereka ambil air, diangkat jadi darah. Semua jadi darah. Mereka lihat kampungnya Bani Israel, nggak ada darah. Oh iya, airnya berjernih di sana. Akhirnya mereka ke sana ngambil air dari sumurnya Bani Israel. Dibawa sampai rumah jadi darah. Mereka bingung. Akhirnya mereka bilang lagi, Musa, tolong hilangkan darah ini. Kami beriman habis ini. Nabi Musa berdoa lagi, subhanallah, Nabi Musa baik. Akhirnya berdoa dan hilang lagi itu semuanya. Namun mereka juga tidak beriman. Tatkala mereka tidak beriman, ya, akhirnya mereka sudah jengkel, ya. Mereka ingin membunuh, ya, Bani Israel. Karena tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dakwah Nabi Musa dan seluruhnya, tidak ada jalan kecuali dengan membunuh mereka. Maka mereka rencanakan untuk membunuh Musa dan Bani Israel. Ya. Maka Allah memperingatkan Nabi Musa, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa untuk membawa pergi hamba-hambaku di malam hari. Keluar diam-diam di malam hari. Ya, karena Fir'aun dan belantaranya hendak membunuh Musa dan para pengikutnya, ya. Akhirnya keluarlah Nabi Musa bersama para pengikutnya berjalan menuju ke Laut Merah, ya. Akhirnya tatkala mereka sudah pergi, pagi-pagi Fir'aun baru sadar. Karena dia Tuhan tapi tidur, ya. Jadi enggak ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, ini Tuhan bahlul, ya. Sudah pergi semuanya. Ngamuk dia. Ngamuk, ya. Maka kemudian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka dia kumpulkan seluruh pasukannya di seluruh kota-kota, di kampung-kampung, di seluruh RW kumpul semuanya. Lurah kelurahan semua dikumpulkan. Semua anak buahnya dia kumpulkan. Dia lagi ngamuk banget. Kemudian dia berkata, "Inna haula'i lasyirdzimatun qalilun." Sungguhnya mereka Bani Israel hanyalah golongan sedikit. Ingat, kata ini nanti akan kita bahas suatu saat. Fir'aun waktu mensifati Bani Israel, dia berkata, "Inna haula'i lasyirdzimatun qalilun." Sungguhnya Bani Israel cuma sedikit, kita banyak. Wa innahum lana laghaidun. Sungguhnya mereka yang sedikit itu telah membuat kita murka. Wa inna la jami'un hadirun. Dan kita adalah kelompok yang selalu waspada, berjaga-jaga untuk menangkap mereka. Maka mereka pun keluar. Dan mereka keluar rame-rame seluruhnya. Kata para ulama seluruhnya diajak. Karena mereka ingin pesta membunuh Bani Israel. Maka semua diajak, tidak seorang pun dibiarkan. Semuanya diajak. Menteri-menterinya, rakyatnya, algojo-algojonya, laki-laki, perempuan, semua diajak untuk mengejar siapa? Musa dan para pengikutnya. Kata Allah, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Allah cerita tentang indahnya Mesir. Kami pun mengeluarkan mereka dari kebun-kebun yang indah di Mesir, dari mata air yang mengalir di Mesir. Semua kekayaan mereka tinggalkan, menuju apa? Kematian. Mereka sudah jadi raja berpuluhan tahun dengan keindahan, ya. Semuanya Allah keluarkan mereka. Kata Allah, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan mereka dari kebun-kebun mereka yang indah, dari mata air yang indah, wa kunuzin wa maqamin karim, dari harta-harta yang banyak yang mereka miliki, dari kedudukan yang mulia sebagai raja dan bangsa yang mulia. Wa kadzalika wa arafnaha Bani Israil. Suatu hari kami akan mewariskan ini kepada Bani Israel. Disebutkan yaitu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya apa? Fa'atba'uhum musyrikin. Tatkala matahari menyingsing, terbit, maka akhirnya ketemuan. Karena Nabi Musa kan orang susah, orang-orang tua, nenek-nenek. Jadi nggak bisa cepat, jalannya pelan. Akhirnya kesusul. Kesusul di mana? Pas waktu mereka tersusul, di hadapan mereka ada Laut Merah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala sudah saling melihat di antara dua kelompok, kelompoknya Musa dan kelompoknya Fir'aun, maka berkatalah pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Kita bakalan ketangkap. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka yang ngajak Nabi Musa, "Ya Musa, katanya kita selamat, ini mau kemana lagi? Di depan ada Laut Merah, di belakang ada
pasukan Fir'aun. Mau kemana? Kita pasti ketangkap. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini orang yang beriman. Semakin dalam kondisi sulit, dia semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku akan memberi petunjuk kepadaku. Maka Allah berkata, fa'auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan. Sebenarnya enggak usah pukul tongkat, laut bisa terbelah. Tetapi Allah ingin memuliakan Nabi Musa, ya. Maka dia bisa pukul tongkat. Akhirnya laut terbelah. Kata Allah, fanfalaqa fakana kullu firqin kautaudil azim. Maka kata para ahli tafsir ini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan laut terbelah menjadi 12 pintu. Naik ke atas. Air lari mengalir ke mana? Ke atas. Ini mukjizat. Namanya air itu mengalir ke bawah. Ini mengalir ke mana? Ke atas. Kenapa 12 pintu? Karena Bani Israel 12 apa? Suku. Jadi masing-masing lewat pintunya berjalan supaya mereka tidak rebut-rebutan, ya. Selalu begitu. Kalau ada, nanti akan disebut, kalau ada air, ada 12 keran. Nanti akan kita bahas, ya. Intinya 12 pintu, kemudian mereka berjalan. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, jadi air. 1, 2, 3, 4. Tetapi di antara dinding-dinding air tersebut ada lubang-lubangnya. Sehingga mereka bisa saling melihat. Karena mereka bilang, Musa jangan-jangan yang sana sudah tenggelam. Jangan-jangan suku sana sudah tenggelam. Jangan banyak ngomong, lihat nih. Kebuka. Jadi mereka saling apa? Melihat. Jadi mereka selalu curiga-curiga sama siapa Nabi? Musa. Jadi dibuka oleh Allah, dibuka sehingga meskipun ada dinding ada lubang-lubangnya. Bisa masih selamat jalan bareng. Tapi akhirnya mereka berjalan sampai di ujung. Ya, sebentar. Saya bukakan dalam surat Ad-Dukhan. Akhirnya Nabi Musa sampai di ujung. Mulailah sudah sampai lewat Laut Merah. Saya enggak tahu Laut Merah berapa lebarnya. Intinya Nabi Musa dan pengikut sudah lewat. Fir'aun dan balentaranya baru sampai di ujung sini. Nabi Musa ingin pukul tongkatnya supaya laut kembali tertutup agar mereka selamat. Kata Allah, watrukil bahra rahwan. Watrukil bahra rahwan. Wahai Musa, jangan pukulkan tongkatmu. Biar laut terbelah. Seperti sebelumnya. Akhirnya laut tetap terbelah. Tatkala itu, Fir'aun tahu ini musibah ini. Karena dia tahu ini memang saya membangkang sama Tuhan. Tapi sudah terlanjur. Saya bilang Fir'aun jaga image ya. Ya gimana sudah ngaku Tuhan. Sampai kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Fir'aun akhirnya sok kuat. Padahal dia sudah gelisah ini bakalan mati. Tapi ya apa boleh buat ya udahlah. Akhirnya dia pintar ngomong. Wahai rakyatku. Lihat laut terbelah untukku. Wih. Mau mampus masih pede. Akhirnya Fir'aun jalan. Lihat, laut terbuka untukku. Dasar rakyatnya bodoh semua. Ngikut akhirnya. Ngikut. Sudah sampai tengah-tengah mau di ujung. Nabi Musa tinggal pukul tongkat lagi. Kembali lagi. Waktu laut kembali tertutup. Disitulah Fir'aun kemudian beriman. Falamma adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tatkala Fir'aun tahu akan tenggelam, dia berkata, aku beriman. Sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya, kata yang terakhir keluar dari Fir'aun apa? La ilaha illallah. Tapi apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Akhirnya datang dalam hadis yang hasan, Jibril alaihissalam lihat Fir'aun komat kamit, dia ambil pasir masukin. Biar enggak banyak ngomong ya. Karena kalau ngomong-ngomong nanti Allah maafkan. Jibril tidak mau. Kata para ulama, Jibril tidak mau Fir'aun khawatir terkena rahmat Allah ya. Karena Jibril tahu betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jibril lebih tahu tentang Allah daripada kita. Ini kalau Fir'aun komat kami, astagfirullah bahaya. Bergunding masukin apa? Akhirnya dia ambil pasir masukin mulut Fir'aun, selesai. Enggak diterima taubatnya. Karena sudah nyawa siap dicabut, akhirnya tenggelamlah. Maka tewaslah Fir'aun dan bala tentaranya, dan itu semua dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bani Israel masih ngomong, wahai Musa, itu Fir'aun kemana? Jangan-jangan enggak mati. Ya, jadi mereka tuh selalu begitu ya, suudzon sama siapa? Nabi Musa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya
Al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, hai Fir'aun. Jadi Fir'aun nampak di atas, diselamatkan. Yang lain hilang semua, kecuali jasad siapa? Fir'aun. Agar Bani Israel lihat tuh, oh itu Tuhan sudah tewas. Biar mereka tahu bahwasanya benar-benar mati. Karena kalau tidak kelihatan mereka akan mengatakan Fir'aun belum mati. Siapa tahu main-main ketemu Nyi Roro Kidul, enggak tahu. Ya, ternyata udah tewas. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. InsyaAllah kita bahas pada 2 pekan lagi biidnillahi ta'ala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, rakyat Fir'aun jika meninggal sebelum diutusnya Nabi Musa, apakah tetap dianggap mati dalam keadaan kafir? Karena kan mereka ditipu oleh Fir'aun. Enggak usah dibahas. Ngapain nanti bahas mereka? Ya sudah, mereka sudah tewas. Sebelumnya kita enggak tahu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu apakah sudah tegak hujah kepada mereka. Karena masalahnya ajaran Nabi Yusuf masih ada. Mereka kan Fir'aun datang setelah zaman siapa? Nabi Yusuf. Dan Yusuf berdakwah. Ya, apakah tegakkan hujah atau enggak bukan urusan kita. Pak Ustaz, para penyihir berubah beriman kepada Allah. Akhirnya dihapuskan semua dosa mereka terdahulu. Bagaimana dengan para korban penyihir tersebut? Orang-orang yang sudah mereka zalimi. Bukankah seorang tidak masuk surga sebelum kezaliman antara Bani Adam terselesaikan, Pak Ustaz? Benar, itu hukum asal. Jika kita menzalimi seorang, maka dia akan menuntut pada hari kiamat. Kecuali rahmat Allah yang mengampuni hamba tersebut. Makanya, Ibnu Qayyim waktu membahas seorang membunuh orang lain, maka dia melakukan dosa bertumpuk-tumpuk. Pertama, ya, adat berkutat pada dia 3 hak. Pertama, dia melanggar hak Allah. Allah melarang membunuh hambanya. Dan dia telah melanggar hak Allah, ini dosa besar. Yang kedua, dia telah melanggar hak keluarga dari mayat ini. Ini adalah saudara mereka, kenapa dia bunuh. Yang ketiga, dia telah melanggar hak sang mayat tersebut yang dia bunuh. Baik, azan dulu. Jadi kalau seorang membunuh orang lain, maka terkumpul kepadanya 3 hak yang dia langgar. Hak Allah, hak keluarganya, dan hak mayat itu sendiri. Jika dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka hak Allah gugurkan. Dia sudah bertobat kepada Allah. Dan Allah asalnya maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian kalau ternyata dia minta maaf kepada keluarganya, atau dia bayar dia yang membuat keluarganya ridha, ini boleh, keluarganya maafkan, maka hak mereka telah mereka gugurkan. Tinggal 1 hak yang dia tidak tahu hakikatnya. Bagaimana dengan mayat ini? Dia tidak tahu mayat ini akan maafkan dia atau tidak. Kalau dia mau tahu, dia hidupkan lagi, dia tanya, kau maafkan saya atau tidak? Ini tidak mungkin. Maka tinggal 1 hak yang harus dia tunaikan di hari kiamat kelak. Dan pada asalnya orang terbunuh dia akan menuntut ya hal tersebut, ya, hak dia. Makanya yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari kiamat fid dima, tentang masalah darah. Orang yang terbunuh akan memegang tangan orang pembunuhnya, dia datang kepada Allah mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Allah, ini telah bunuh saya waktu di dunia. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Meskipun orang tersebut tidak memaafkan, tapi Allah akan mengampuni. Dan banyak dalil-dalilnya, seperti kisah pembunuh 100 nyawa yang kemudian dimasukkan ke dalam apa? Surga, karena dia bertobat dengan tobat sungguhnya, sehingga Allah menggugurkan hak orang yang terbunuh. Allah ganti dengan yang lainnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Dhahikallah min rajulaini yaqtulu ma ahaduhuma yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah." Kata Nabi SAW, Allah tertawa melihat 2 orang yang satu membunuh yang lainnya, tiba-tiba keduanya ketemu di surga, ya. Jadi si A dan si B. Si A maju masuk dalam medan jihad. Si B kafir, si A muslim. Tahu-tahu si B bunuh si A. Berarti si A mati apa? Syahid. Yang B kafir. Tahu-tahu B masuk Islam. Si A tidak tahu, dia sudah mati di luar. Tahu-tahu ketemu di surga. Loh, kok bisa masuk surga?
Ceritanya bagaimana? Kok yang bunuh saya? Saya yang mati syahid, kok juga masuk surga, gimana ceritanya? Oh, kok enggak, ceritanya dulu saya bertobat. Saya hijrah ya. Jadi bisa jadi penyihir tersebut mungkin telah mendolimi banyak orang, tapi Allah ampuni karena taubat mereka yang luar biasa. Oleh karena taubat bertingkat-tingkat. Tidak semua orang hijrahnya sama. Tidak semua orang tobatnya apa? Sama. Lihat kisah seorang wanita yang berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah, minta ditegakkan hukum had, kemudian dia dirajam sampai meninggal dunia. Kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan, law wuzi'at ala sab'ina min ahli Madinah, la wasi'atuhum au kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wanita ini telah bertobat dengan taubat yang agung. Kalau dibagi untuk 70 orang bertobat, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubat itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hijrah juga bertingkat-tingkat. Ada orang hijrah-hijrahan, ada hijrah betulan, ada ikut-ikutan ya. Ada hijrah kanan kiri, tergantung. Ustaz, apabila ada seorang kafir menikah secara kafir, lalu orang itu masuk Islam, apakah harus menikah ulang ya? Enggak, kalau dua-duanya masuk Islam maka tidak perlu apa? Tidak perlu menikah ulang. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW banyak orang-orang menikah dengan cara kafir. Tatkala mereka masuk Islam, Nabi tidak suruh mereka untuk nikah ulang ya. Kalau mereka masuk Islam tidak perlu nikah ulang. Berlanjut pernikahan mereka. Ustaz, bagaimana hukumnya salat di belakang imam yang fasik? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Madhab Syafi'i atau jumhur ulama mengatakan tidak mengapa. Yang penting dia seorang muslim ya, maka salatnya sah. Dan hukum salat, bukankah orang yang berzina salatnya sah? Sah. Selama salatnya sah, maka makmum di belakangnya juga apa? Sah. Selama dia bukan musyrik. Namun pendapat mazhab Malikiyah disebut oleh Qurtubi bahwasanya tidak boleh bermakmum di belakang orang yang fasik. Kalau dia salat di belakang orang fasik, dia salat ulang. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena Nabi SAW berkata, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam yang paling mahir dalam baca Al-Qur'an, bukan sembarang orang. Kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana Imam Syafi'i bagaimana syariat tidak membolehkan kita memberikan amanah 1 dirham kepada orang yang fasik? Kemudian masalah solat, masalah urusan surga neraka kita berikan kepada orang yang fasik. Ini pendapat ya. Namun secara dalil ya, pendapat Imam Syafi'i kuat. Maksudnya kalau secara sah saja. Ya, ada orang fasik jadi imam, kita salat di belakangnya sah. Tetapi tentu tidak afdal ya. Yang afdal kita mencari imam yang memang pantas untuk jadi imam. Apa benar sebagian ulama mendhaifkan hadis tentang salat syuruk? Iya, sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan. Ya, di antara yang menghasankan Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang mendhaifkan ada sebagian ulama muasirin juga yang mendhaifkan hadis tersebut. Tapi intinya salat syuruk itu adalah kegiatan yang disyariatkan. Yang jadi masalah pahalanya, ya. Kebiasaan Nabi SAW setelah salat subuh beliau duduk di tempat beliau salat, beliau berzikir sampai terbit matahari. Dan kita tahu Nabi juga salat duha, ya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi jika seorang biasakan dirinya setelah salat subuh berzikir kepada Allah sampai waktu syuruk, kemudian dia salat duha, karena waktu salat syuruk itu salat duha. Dia salat duha, maka dia jelas dapat pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang jadi masalah, apakah pahalanya dapat umrah atau haji itu sahih atau tidak, itu yang diperselisihkan. Adapun amalnya boleh. Tinggal masalah pahalanya. Datang hadis tersebut dari beberapa riwayat seperti dari, kalau tidak salah, dari Abu Umamah Al-Bahili, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari beberapa sahabat, namun seluruh riwayatnya lemah. Nah, lemah ini apakah bisa saling menguatkan? Disitulah tempat ijtihad para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa saling menguatkan karena hadisnya sangat lemah. Sebagian ulama mengatakan bisa saling menguatkan sehingga menaik menjadi derajat hasan, sehingga dihasankan oleh Syekh Albani dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tidak sering terjadi kesalahpahaman perselisihan dalam rumah tangga? Kita menjalani kehidupan rumah tangga, agar kita tidak sering bertengkar, kita harus yakin bahwasanya kita sedang beribadah. Sehingga kita punya ibadah bagaimana menghadapi istri. Menghadapi istri adalah suatu ibadah. Bagaimana kalau dia begini, bagaimana dia begini. Kita lihat bagaimana syariatnya, apa yang disuruhkan oleh Nabi, diperintahkan Nabi kepada kita suami untuk bersabar kepada istri dalam banyak hadis. Kemudian sang istri pun sadar bahwasanya dia harus tahu bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah ibadah dan dia harus tahu bagaimana bersikap terhadap suami. Jika ternyata salah satunya tidak paham akan hal ini, maka agak repot. Maka harus duduk bareng, ngaji bareng, ya.
baca tentang hak-hak suami, istri baca hak suami, suami baca hak-hak istri, dan kita tahu bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan rumah tangga, adalah kehidupan ibadah. Demikian wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.